Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Haishanur Agnia from class 2C. Today I will be explain about the articulatory phonetic. Articulatory phonetic is the study of how speech sound are produced by the human vocal organ. Jadi, fonetik artikulasi adalah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan menggunakan bagian dari alat ucap manusia seperti lidah, bibir, dan pita suara. The next is larynx. Larynx, or sometimes called voice box, is a muscular organ produce many different air passage from the lung through the mouth. Jadi, laring ini berperan penting dalam menghasilkan suara. Di dalam laring ini terdapat pita suara yang bergetar saat udara melewatinya, dan itulah yang menghasilkan suara. Suara ini kemudian dibentuk menjadi berbagai bunyi dalam bahasa oleh artikulator di atas laring. Next is vocal tract. Vocal tract is the cavity in human beings and animal where sound produced which end at the mouth and nostril. Jadi, vocal tract ini terdiri dari rongga dan struktur yang memodifikasi suara yang dihasilkan oleh laring, termasuk nasal cavity, lips, front teeth, vocal cord, back of tongue, tip of tongue, tooth right, soft palate, hard palate. And this is the component of articulatory phonetics. It include nose, upper teeth, upper lip, lower teeth, larynx, tongue, soft palate or velum, hard palate, and alveolar right. Next is pharynx. Pharynx is a tube which begins just above the larynx. Jadi, laring ini yang sebuah tabung yang terletak tepat di atas laring. Panjangnya sekitar 7 cm untuk perempuan dan 8 cm untuk laki-laki. Pharynx ini dibagi menjadi dua. Satu bagian mengarah ke rongga mulut dan satu lagi mengarah ke rongga hidung. Next is soft palate. Soft palate or velum is seen in the diagram in a position that allow air to pass through the nose and through the mouth. This part of the mouth is also where we make certain sounds like K and G. When the back of the tongue touch the velum, these are called velar sound. Next, the hard palate. Hard palate is often called the roof of the mouth. Kita bisa merasakannya dengan lidah kita saat lidah kita mendekati langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan disebut konsonan patal seperti bunyi J in yes. Next, the alveolar ridge is between the top front teeth and the hard palate. Alveolar ini adalah area berbukit yang terletak di antara gigi depan dan langit-langit keras. Jika kita mencobanya, bunyinya akan menjadi seperti bunyi C, D, N. Dan bunyi-bunyi ini disebut konsonan alveolar. Next is tongue. Tongue is very important articulator and it can be moved into many different places and different shapes. Lidah ini biasanya dibagi menjadi beberapa bagian seperti ujung, bilah, depan, belakang, dan akar lidah. Seperti ujung lidah bisa menghasilkan bunyi seperti T dan D. Sedangkan bagian belakang lidah digunakan untuk bunyi seperti K and G. Next, the teeth. The teeth are usually shown in diagram like fig. Jika digunakan akan berbunyi teh seperti pada kalimat thing atau pada kalimat this. Next, the lip. Lips are important in speech. Ketika digunakan, kita akan menghasilkan konsonan bilabial seperti bunyi P dan B. Dan jika menyentuh gigi atas, akan menghasilkan konsonan labiodental seperti bunyi F dan V. Dan contoh lain seperti bibir yang dibulatkan untuk bunyi U dalam kata you. Yang terlahir adalah
jaws atau rahang. Rahang ini membantu dalam membuka dan menutup mulut saat berbicara, tetapi rahang tidak dianggap sebagai artikulator sejati karena tidak menghasilkan bunyi secara langsung. Okay, maybe I think enough for my presentation. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.